Apakah kamu mendapatkan serangan fajar tadi pagi? Dan berapa persen yang kamu dapatkan dari serangan fajar tersebut? Untuk apa uang itu digunakan? Apakah kamu menggunakannya untuk makan? Atau kamu menggunakannya untuk depo? Coba tulis di kolom komentar. Di Indonesia, pasti ketika ada pemilu, pasti ada yang namanya serangan fajar. Kenapa demikian? Karena caleg ingin mendapatkan suara yang lebih banyak. Apakah kamu tahu kenapa dinamakan serangan fajar? Pada dasarnya, fajar adalah pagi-pagi sebelum sholat subuh. Dan kenapa sering dinamakan serangan fajar? Karena sudah jelas, pasti kamu tahu. Karena pas pemilihan biasa diadakan pas masih pagi, yaitu pukul 7 hingga ba'da zuhur. Karena kebanyakan orang di kampung itu selalu bingung, apalagi orang tua. Itu dia selalu bingung karena ketika ingin memilih, dia tidak tahu siapa yang ingin dia pilih. Karena dia tidak tahu karakter dari masing-masing sebuah calon. Karena adanya serangan fajar, maka ia menuruti apa kemauan dari seorang yang memberikannya serangan fajar tersebut. Dan pasti hasilnya adalah orang yang memberikan serangan fajar itu pasti mendapatkan suara. Kalau yang diberikan serangan fajar itu adalah kebanyakan orang tua. Beda lagi halnya dengan remaja atau Gen Z. Walaupun diberikan serangan fajar, ia tidak mendapatkannya dari paslon A. Bahkan ia meminta dari paslon B, C, dan D, dan seterusnya. Dan ketika di TPS, tempat pencoblosan itu, ia memilih semuanya. Katanya sih biar adil. Serangan fajar biasa digunakan untuk mencari dukungan cepat. Kandidat atau tim sukses mencoba mempengaruhi pemilih secara langsung dengan uang atau barang. Serangan fajar bisa juga diartikan dengan kultur politik uang. Di beberapa daerah, praktik politik uang masih dianggap lumrah sehingga dimanfaatkan oleh kandidat. Banyak juga serangan fajar itu dilakukan di kampung-kampung atau di desa-desa yang mayoritas orangnya tidak mendapatkan pendidikan tidak seperti orang di kota. Karena minimnya pendidikan politik, banyak pemilih kurang memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi, bukan iming-iming. Dan iya, kalau diberikan uang, pasti semua orang menerimanya. Tahukah kamu bahwa serangan fajar itu bisa merusak demokrasi, bahkan benar-benar merusak demokrasi di Indonesia? Karena membuat hasil pilkada tidak mencerminkan aspirasi suara rakyat. Coba dong ceritakan hasil serangan fajar tersebut kamu gunakan untuk apa? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. See you next video.